Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemarin telah kita memulai membaca kitab Matnul Al-Ajrumiyah, Matan Al-Ajrumiyah, sekaligus membaca syarahnya, penjelasannya, yaitu Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhammad Muhyiddin rahmatullah alaihi. Jadi dua kitab yang kita baca sekaligus, kitab matannya, kemudian penjelasannya. Nah, kalau ini kitab yang saya pegang ini malah tiga nih. Jadi ada matan Al-Ajrumiyah di dalamnya, kemudian ada Tuhfatus Saniyah, kemudian ada catatan kakinya di bawah yang judulnya Al-Hulalul Zahabiyah ala At-Tuhfatis Saniyah. Ditulis oleh sebahagian dahulu santri pelajar yang ada di Damaj di zamannya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dan Syekh rahimahullah memberikan takdim terhadap kitab ini, sangat bermanfaat catatan kakinya, termasuk lengkap dengan i'rab-i'rab pada contoh syawahid lafaz yang beliau sebutkan dalam kitab Tuhfatus Saniyah ini. Telah kita sebutkan bahwasanya penulis kitab Matan Al-Ajrumiyah siapa ya akhana? Abah Kusan? Muhammad ibn Daud As-Sanhaji, Abu Abdullah, yang lebih terkenal dengan Ibnu Ajurrum, sehingga kitabnya dikenal dengan Matan Al-Ajrumiyah. Nah, baik. Kemudian telah kita baca definisi al-kalam. Definisi al-kalam. Ma huwa al-kalam? Nahana Muhammad, ma huwa al-kalam? Bil wad'i. Baik. Al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa kalam itu adalah berlafaz. Apa maksudnya berlafaz? Apa artinya berlafaz? Marwan. Apa maksudnya berlafaz? Apa yang diinginkan dengan kalimat lafaz di sini? Sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Maksudnya apa? Coba terjemahkan. Maksudnya. Buat lafaz itu harus apa? Bagaimana? Mengandung suara yang terdapat padanya sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi kalau hanya sekedar suara tapi tidak ada kandungan huruf hijaiyahnya, maka tidak bisa disebut lafaz. Umpama ketukan meja ini ada suara, tapi nggak ada huruf hijaiyahnya ya, bunyi-bunyi klakson, suara burung, ada suara, tapi tidak ada huruf hijaiyahnya. Nah, tapi ketika kita mengatakan Ahmadu, Ahmad, yaktubu, Sa'id, ini suara dan ada huruf hijaiyahnya, berarti lafaz namanya. Ini namanya berlafaz. Naam. Kemudian syarat yang kedua, murakkab. Apa maksudnya murakkab? Anak Muhammad, ma makna murakkab? Ayakuna muallafan min kalimataini aw aktsar, tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun dari dua kata atau lebih. Seperti apa itu contohnya? Muhammadun musafirun. Muhammadun musafirun. Muhammadun musafirun berlafaz. Iya enggak? Iya, berlafaz karena ini ada huruf hijaiyah dalamnya, ada suara. Kemudian dia murakkab, tersusun dari dua kata, Muhammad dengan musafir. Naam. Baik.
Ayakuna lafzan murakkaban. Kemudian syarat ketiga al-mufid. Belum kita baca itu ya. Mufid belum. Kemudian murakkab ini, kalimat murakkab oleh Asy-Syarih Allah terbagi menjadi dua bagian. Ada murakkab apa namanya? Hakiki, dan ada murakkab takdiri. Murakkab hakiki bagaimana itu murakkab hakiki? Tersisih dari dua katanya, dilihat nampak buat tersusun dari dua kata. Muhammadun musafirun, al-ilmu nafi'un, yablughul mujtahidul majda, likulli mujtahidin nasibun. Ini pada contoh ya. Ini murakkab, ini hakiki. Kenapa dikata hakiki? Karena memang benar-benar terlihat dan terdengar tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, ada namanya murakkab takdiri. Bagaimana murakkab takdiri? Dia hanya diperkirakan bahwa itu tersusun dari dua kata atau lebih dengan qarina, tanda pada kalimat yang sebelumnya. Contoh umpamanya yang boleh sebutkan di sini, jika seseorang berkata man akhuka, man akhuka, siapa saudaramu? Man akhuka, siapa saudaramu? Kemudian kamu jawab Muhammadun. Antum jawab Muhammadun. Ini murakkab apa ini? Nah, murakkab takdiri. Kenapa? Karena diperkirakan kalimat itu susunannya seperti Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudaraku. Sehingga Muhammadun akhi terdiri dari berapa kata? 3 kata. Muhammadun, kemudian kalimat akhun, kemudian ya mutakallim. Muhammadun akhi. Kalau saya tanya, masmuka? Langsung antum katakan Bustan umpamanya. Ya, nama saya Bustan. Nah, atau masmuka, antum katakan Ali. Gitu. Berarti ini murakkab namanya, tapi murakkab takdiri karena perkiraan susunan kalimat itu seperti ini perkiraan. Ismi Muhammadun. Namaku adalah Muhammadun. Ismi Muhammadun. Sehingga terdiri dari 3 kata. Ismun, nama, kemudian ya mutakallim, saya, namaku Muhammadun. Jelas ya? Jadi murakkab ada hakikatan dan ada yang takdiri. Paham? Qala rahimahullah wa ma'na kaunihi mufida. Nah, sekarang apa maksud daripada mufid? Naam, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufid. Ma ma'na mufid? Ay yahsuna sukutul mutakallim alayhi bihaythu la yabqa as-sami'u muntadhiran li shay'in akhar. Falau qulta idza hadara al-ustadu la yusamma dhalika kalama walau annahu lafdhun murakkabun min 3 kalimat lianna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha lianna al-mukhataba yantadhiru ma taqulu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduri al-ustadi fa idza qulta idza hadara al-ustadu ansata at-talamidu sara kalaman li husul al-faidah. Apa maksudnya ini? Yang namanya mufid katanya itu ayahsuna sukutul mutakallim alaihi, yaitu diamnya atau ayahsuna sukutul mutakallim alaihi. Apa ya ayahsuna sukutul mutakallim? Bagusnya diamnya si pembicara. Ya, ayahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sabi muntadhiran li syai'in akhar, di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain
setelah kita mengucapkan sesuatu. Artinya si pendengar tidak lagi penasaran menunggu sesuatu setelah kita berucap. Walau qulta, seandainya jika kamu katakan, kata beliau, idza hadaral ustadu, apabila Pak Ustad datang, hadir. Ini kan masih ngambang istilahnya. Belum jelas. Kenapa kalau hadir? Idza hadaral ustadu, apabila ustad datang. Masih tanda tanya ya, belum jelas ini perucapan ini. Ini namanya belum si pembicara belum baik dalam diamnya. Ya, kalau dia sudah baik dalam diamnya, dia tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak membuat orang penasaran. Seperti antum katakan, idza hadara al-ustadu ansatat talamidu. Jika ustad datang, hadir, maka para pelajar, para murid-murid diam. Nah, ini sudah sempurna. Bila kalau antum katakan, idza jaa al-ustadu, apabila ustad datang, idza hadara al-ustadu, ini belum baik diamnya si pembicara ini. Oleh karena itu namanya mufid, kata beliau, bi ayyahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Itu baiknya diamnya si pembicara di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Nah, oleh karena itu beliau katakan, walau qulta idza hadara al-ustadu, jika kamu katakan apabila ustaz telah hadir, la yusamma dzalika kalaman, ini tidak dinamakan kalam. Kenapa tidak dinamakan kalam? Karena belum mufid. Tidak, syarat kalam harus mufid. Ya. Walau annahu lafdzun murakkabun min thalathi kalimat, walaupun idza hadara al-ustadu ini sudah tersusun dari 3 kata. Ya. Sudah berlafaz juga. Suara ada, kandungan huruf hijaiyah. Tapi syarat ketiga belum terpenuhi. Belum mufid. Belum mufid. Lianna al-mukhatab, karena lawan bicara kita, si pendengar itu, yantadhiru ma taqulu ba'da hadza, dia masih menunggu apa yang kamu ucapkan setelah ini, mimma yatarattabu ala huduril ustad, berupa apa yang akan terjadi setelah si ustad datang hadir. Fa idza qulta, jika kamu katakan, idza hadaral ustadu, apabila ustadnya sudah hadir, awsatat talamidu, maka para murid-murid itu diam, shara kalama, maka jadilah susunan kalimat ini namanya kalam, lihusulil faidati, karena terwujudnya faidah. Oleh karena itu namanya kalam, nama lainnya jumlah mufidah. Paham tak? Kalam apa nama lainnya? Jumlah mufidah. Nah, karena di sana ada jumlah ucapan yang tidak mufid. Seperti tadi, tidak berfaedah. Nah, tidak mendatangkan faedah. Nah, idza ji'tani, jika kamu datang padaku. Kenapa? Ya, itu kan masih bertanda tanya. Ukrimka, aku akan muliakan engkau umpamanya. Nah, baru apabila kamu datang besok. Nah, apabila kamu datang besok, idza ji'ta ghadan ilaina umpamanya. Jika kamu datang besok kepada kami. Ya, kenapa kalau kami datang kepadamu? Ya kan? Nah, kita ini masih tanda tanya itu. Jika kamu datang besok, kita makan bersama umpamanya. Ya, baru sempurna itu sempurna. Nah, tapi kalau masih ngambang bikin penasaran, belum mufid, belum kalam. Nah, bisa dipahami ya, yang namanya mufid, berfaedah, artinya pada ucapan itu berfaedah, bermanfaat. Nah, tidak bikin penasaran bagi si pendengar. Kemudian, wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi. Tadi katakan al-kalam huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Namanya kalam itu adalah ya berlafaz
murakkab, berfaedah bil wad'i. Apa bil wad'i? Mawdu'an bil wad'il arabi. Yaitu peletakan ucapan itu dalam peletakan sesuai dengan bahasa Arab. Antakuna al-alfadhu al-musta'malatu fil kalami min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lidilalati ala ma'na min al-ma'ani. Yaitu hendaknya lafaz-lafaz tersebut yang digunakan dalam ucapan di antara lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan terhadap suatu makna. Jadi yang namanya bil wad'i maksudnya berbahasa Arab. Kesimpulannya seperti itu. Namanya kalam di sisi orang nahwu artinya yang berbahasa Arab. Maksudnya lafaz itu, kata itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan sesuatu terhadap satu makna di antara makna. Ini maksudnya. Masalan, contohnya hadara. Kalimatun wada'aha al-arabu lima'nan. Kalimat hadara ini adalah satu kata yang digunakan oleh orang-orang Arab terhadap satu makna. Wa hiya husulul hudur fi zamanil madhi, yaitu terwujudnya kehadiran, kedatangan di waktu yang lampau. Hadara Muhammadun, Muhammad telah tiba, Muhammad telah hadir. Ya, di waktu yang lampau sebelum saya berbicara. Ini hadara. Wa kalimatu Muhammad, demikian pula Muhammad. Hadara Muhammadun umpamanya. Wa kalimatu Muhammad, dan kalimat Muhammad, wa kalimatu Muhammadin qad wada'aha al-arabu limanan. Kalimat Muhammad ini juga telah diletakkan, maksudnya digunakan oleh orang-orang Arab terhadap satu makna, wa huwa dzatus syakhsi, yaitu zat seseorang, al-musamma bihadzal ismi, yang dinamai dengan nama ini. Jadi kita katakan Muhammad, apa artinya Muhammad di sisi orang-orang Arab? Muhammad nama orang, maksudnya ya, dzatus syakhs, yaitu seseorang, zat seseorang, al-musamma bihadzal ismi, yang dinamai dengan nama ini. Fa idza qulta hadara Muhammadun, apabila kamu katakan hadara Muhammadun, takunu qad ista'malta kalimataini, maka engkau telah menggunakan dua kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ini kata, kalau dalam bahasa kita. Jadi hadara Muhammadun takunu qad ista'malta kalimatain, engkau telah menggunakan dua kata. Kullum minhuma mimma wada'ahu al-arabu, tiap-tiap dari dua kata tadi digunakan oleh orang Arab. Hadara digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kehadiran di waktu yang lampau. Muhammadun digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang seseorang namanya bernama Muhammad. Naam. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin. Berbeda apabila engkau berbicara, mengucapkan suatu ucapan. Mimma wada'ahu al-ajamu, yang dipakai oleh orang-orang Ajam. Ini orang Ajam yang bukan Arab. Kal Furs, seperti bahasa Persia, bahasanya orang-orang Iran. Wat Turki, bahasa Turkia. Wal Barbar, bahasa Barbar, bahasanya orang-orang Maroko sana. Wal Faranj, bahasanya orang-orang Eropa. Fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyah, maka bahasanya orang-orang tadi, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Barbar, bahasa Faranj, ya tidak dinamakan sebagai kalam di sisi urfnya ulama al-arabiyyah kalaman. Hanya di sisi orang-orang Arab, artinya di sisi ulama lughah, orang-orang nahwu, itu ucapan-ucapan itu semua tadi tidak dinamakan kalam. Wa insammahu ahlul lughatil ukhra kalama, walaupun mungkin ahli bahasa yang lain menamainya sebagai kalam. Kalau orang Arab yang ahli bahasa Arab, mereka tidak menamainya sebagai kalam, tidak menamainya sebagai kalam. Wallahu a'lam. Baik. Apakah kita baca contoh-contohnya? Baca juga contoh-contohnya nih, atau kita lewatkan? Nah, beliau mengatakan di sini, amthilatun
lil kalami al mustawfi syurut. Contoh-contoh kalam yang terpenuhi syarat-syarat. Amthilatun lil kalami al mustawfi asy-syurut. Contoh-contoh kalam yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Al-jawu sahwun. Al-jawu sahwun. Cuaca itu sahwun. Cuaca apa namanya? Cerah. Al-bustanu muthmirun. Kebun itu berbuah. Al-bustanu muthmirun. Al-hilalu sati'un. Hilal. Bulan hilal. Bulan hilal. Bulan thabit. Sati'un. Sati maksudnya apa? Telah muncul. As-sama'u safiyah. Langit safiyah. Safi itu safi, bersih. Apa ya? Cerah ya. Naam. Yudhi'ul qamaru lailan. Bulan itu bersinar di waktu malam, menyinari di waktu malam. Yanjahul mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh apa? Berhasil. La yuflihul kasulu. Tidak akan beruntung para pemalas. La ilaha illallah. Muhammadun safwatul mursalin. Muhammad adalah safwatul mursalin, pilihan para rasul. Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Ini apa? Contoh apa? Kalam. Kenapa? Berlafaz, murakkab, berfaedah berbahasa Arab. Naam. Amthilatun li lafdzil mufrad. Contoh lafaz mufrad. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qama, man. Ini apa namanya? Ini lafaz mufrad. Lafaz mufrad. Bukan kalam. Karena nanti namakan kalam kalau tersusun dari dua kata atau lebih. Tapi kalau kata tunggal seperti ini, Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qama, man, ini apa? Ya, ini apa namanya? Lafaz namanya ini, lafaz mufrad. Amthilatun lil murakkab ghairul mufid. Contoh kalimat yang murakkab tapi tidak berfaedah. Madinatul Iskandariyati, kota Iskandaria. Ini tidak berfaedah. Tapi kalau dikatakan Madinatul Iskandariyatu jamilatun, kota Iskandaria yang ada di Mesir sangatlah apa? Bagus. Ya, naam. Abdullahi, hamba Allah. Abdullah. Ja'a Abdullah. Kalau Abdullah, kenapa? Abdullah ini masih belum sempurna. Hadramaut. Nama tempat di Yaman, nama kampung. Law ansafan nasu idza ja'a asy-syita'u mahma akhfal murai in tala'atis syams. Ini semua contoh-contoh belum berfaedah. Ya. Hadramaut. Kenapa Hadramaut? Hadramaut itu umpamanya bil Yaman umpamanya. Lau ansafan nas, seandainya manusia insaf. Kenapa? Lau ansafan nasu. Idza ja'a syita, apabila datang musim dingin, syita. Dingin, musim dingin, syita musim dingin. Mahma akhfal murai. Ya, bagaimanapun si murai menyembunyikan ya, apa yang ada padanya. Murai maksudnya orang yang riya. In tala'atis syams, apabila matahari terbit. Ini semua belum apa? Belum sempurna, tidak dinamakan kalam. Tidak dinamakan apa? Kalam. Kemudian as'ilatun ala ma taqaddam. Soal-soal apa yang telah lalu, ma huwal kalam. Jadi kalau antum sudah bisa jawab pertanyaan ini, berarti antum lulus pada pelajaran ini. Ma huwal kalam? Apa yang maksud dengan kalam? Ini besok dijawab. Ma ma'na kauni lafzan? Apa maksud daripada berlafaz? Ma ma'na kauni mufida? Apa maksud daripada berfaedah? Ma ma'na kauni murakkaba? Apa makna daripada murakkab? Ma ma'na kauni mawdu'an bil wad'il arabi? Mathil bi khamsati amthilatan lima yusamma 'inda an-nuhati kalaman. Mathil, berikan contoh 5. Ya. 5 contoh yang dinamakan sebagai kalam di sisi para ahli nahwu. Jawab sendiri.